Sebuah karya istimewa tidak hadir begitu saja. Secara profesional, kami bentuk kemurnian untuk sebuah hasil yang optimal. Menghasilkan produk-produk dengan akurasi kadar yang tinggi. Menciptakan inovasi dari tahun ke tahun demi kesempurnaan guna menghasilkan produk berkualitas internasional. Antam Logam Mulia hadir dengan simbol yang selalu melekat di hati. Simbol ini tentang sebuah jaminan untuk kualitas dan kemurnian sebuah logam mulia sebagai market leader dalam industri emas logam mulia di Indonesia. Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Kembali lagi dengan saya Rizkani Pratiwi, mahasiswa PPA Universitas Trisakti. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan dosen pengajar Bapak Hari Purnomo, di video pertama saya sudah membahas mengenai profil perusahaan atau sekilas mengenal PT Aneka Tambang Tbk, dan di video kedua saya sudah membahas profitability rasio pada PT Aneka Tambang Tbk. Dan di video ketiga kali ini saya akan membahas mengenai liquidity ratio pada PT Aneka Tambang Tbk. Untuk itu tetap saksikan di video berikut ini. Oke, di video ketiga ini saya akan membahas mengenai liquidity ratio pada PT Aneka Tambang Tbk. Yang pertama, definisi dari liquidity ratio. Liquidity ratio adalah suatu rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kemampuan membayar utang jangka pendeknya. Apabila suatu liquidity ratio dari suatu perusahaan nilainya adalah 1 atau lebih dari 1, maka perusahaan tersebut bisa membayar utang jangka pendeknya dengan lancar. Tetapi apabila angka yang dihasilkan kurang dari 1, dapat disimpulkan perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari liquidity ratio. Di video ini saya akan membahas 3 jenis liquidity ratio. Yang pertama ada current ratio. Current ratio diperoleh dari adanya perbandingan antara jumlah current aset yang dimiliki dan juga jumlah current liabilitas atau utang jangka pendek yang menjadi beban perusahaan. Current ratio digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan current asset. Maka semakin banyak hasil pembaginya, maka akan semakin baik juga kondisi perusahaan tersebut. Current ratio dapat dihitung menggunakan current asset dibagi dengan current liabilitas. Yang kedua ada quick ratio. Walaupun dalam perhitungannya sama-sama membagi total aset dengan utang jangka pendek, antara current ratio dan quick ratio tidak bisa disamakan. Perbedaannya, di quick ratio ini hanya memperhitungkan aset yang bisa digunakan untuk membayar utang jangka pendeknya secara cepat atau dari aset yang paling cair. Aset yang paling cair ini bisa kita kenal dengan uang kas, surat berharga yang bisa dijual langsung, ataupun piutang. Sehingga quick ratio dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang liquid. Dapat dihitung dengan current asset dikurang inventory, jadi current asset selain dengan inventorinya dibagi dengan current liabilitas. Cash ratio. Cash ratio adalah jenis liquidity ratio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang paling cair atau paling liquid, yaitu kas dan setara kas. Sehingga cash ratio didapat dari kas dibagi dengan current liabilities-nya. Selanjutnya, setelah saya memperhitungkan rasio-rasio likuiditas yang tadi kita sudah bahas pada PT Aneka Tambang di laporan keuangannya tahun 2020 dan 2021 dihasilkan sebagai berikut ini. Yang pertama, current ratio. Pada tahun 2020 menghasilkan current ratio sebesar 1,21 dan di 2021 sebesar 1,78, yang berarti mengalami peningkatan
maka kondisi PT Antam ini cukup sehat dalam rasio likuiditasnya, sehingga dapat dikatakan kemampuan Antam baik dalam membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Yang kedua, quick ratio yang dihasilkan di 2020 sebesar 0,86 dan di 2021 sebesar 1,31. Mengalami peningkatan juga di 2021 ini menghasilkan nilai quick ratio-nya lebih dari 1, yang berarti PT Antam ini dalam kondisi yang sehat dan mampu membayar utang jangka pendeknya atau kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya selain persediaan. Kemudian yang terakhir, cash ratio di 2020 sebesar 0,52 dan di 2021 sebesar 0,77. Mengalami peningkatan juga, yang berarti kondisi Antam ini cukup sehat dalam membayar utang jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Apalagi di tahun 2021 ini Antam memiliki kas dan setara kas yang mengalami peningkatan dibandingkan 2020. Selanjutnya, manfaat dari liquidity ratio ini pada umumnya kan liquidity ratio ini mampu menggambarkan kondisi finansial suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi hasil perbandingan antara aset dan juga utangnya, maka akan stabil juga perusahaan tersebut. Tetapi untuk investor mempunyai manfaat lain. Yang pertama, bisa untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaannya. Penggunaan utang untuk kebutuhan produksi dan konsumsi suatu perusahaan juga tidak termasuk sehat ya. Karena utang mempunyai jumlah bunga yang terus meningkat di setiap harinya. Sehingga jumlah utang dan perbandingannya dengan aset perusahaan juga harus diusahakan seminimal mungkin. Yang kedua, efisiensi kinerja manajemen perusahaan. Ukuran performa kerja yang efektif dari manajemen perusahaan adalah saat manajemen perusahaan tersebut bisa memperoleh keuntungan ataupun tambahan aset dari jumlah aset yang terbatas. Sehingga jika utang perusahaan terus meningkat tetapi tidak diiringi dengan jumlah peningkatan aset ataupun margin, kemungkinan performa kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang efektif. Sehingga yang ketiga, ada mengetahui kelayakan dalam diberi pinjaman tambahan. Di sini dalam sisi bank ataupun pemberi utang, manfaat liquidity ratio untuk mengetahui apakah suatu perusahaan layak diberikan pinjaman atau tidak. Semakin buruk nilai liquidity ratio suatu perusahaan, maka akan semakin kecil juga kemungkinan perusahaan tersebut bisa memperoleh tambahan utang atau modal. Oke, sekian dari video ketiga ini mengenai pembahasan liquidity ratio. Untuk pembahasan rasio-rasio yang lain ataupun keuangan dari PT Antam Tbk, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.